Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Friska Nurjayanti, NIM 202111142 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Raden Mas Said Surakarta. Saya di sini akan menjelaskan tentang rukun mawaris, syarat-syarat mawaris, dan sebab seseorang mendapatkan ahli waris. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rukun mawaris. Terdapat 3, yaitu yang pertama, orang yang mewarisi atau orang mati yang mati secara hakiki atau hukmi, yaitu secara terang atau nyata sudah diketahui. Yang kedua, yaitu orang yang berhak menerima harta warisan. Yang ketiga, yaitu harta benda yang menjadi warisan. Jika tidak ada salah satu unsur dari ketiga rukun tersebut, maka pembagian warisan tidak dapat dilaksanakan. Jadi, jika tidak ada orang yang meninggal, maka tidak ada pembagian ahli waris. Dan jika orang yang meninggal tidak mempunyai harta, maka tidak ada pembagian ahli waris. Yang kedua, yaitu syarat-syarat ahli waris. Yang pertama, yaitu meninggalnya orang yang mewarisi. Sebagai contoh yaitu bayi yang berada di dalam kandungan atau orang yang hilang dan belum ketemu. Yang kedua, yaitu hidupnya ahli waris. Yang ketiga, mengetahui sebab menjadi ahli waris. Harus tahu mengapa menjadi ahli waris. Yang dimaksud tahu, yaitu dia tahu mendapat ahli waris dari pernikahan atau kekerabatan. Dan dia juga tahu bagian misalkan sebagai anak perempuan. Yang ketiga, yaitu sebab mendapatkan harta warisan. Yang pertama, yaitu pernikahan. Sebelum itu, pernikahan harus bersifat sah. Jika tidak sah, maka tidak juga mendapat hak-hak dan perhitungan warisannya. Sebagai contoh, jika ada seseorang yang menikah pada pagi hari dan pada malam harinya meninggal, maka orang tersebut tetap mendapatkan warisan. Ada pula, jika dalam pernikahan tersebut terdapat sebuah perceraian, maka terdapat 2 kemungkinan. Yang pertama, yaitu jika suami yang menceraikan dan masih mempunyai perasaan atau dapat rujuk, dan pada masa itu seorang suami meninggalkan, maka harta warisan menjadi milik seorang istri. Jika seorang suami menceraikan seorang istri dan pada masa iddah seorang suami meninggal dunia, maka seorang istri mendapat hak warisan. Dan jika suami menceraikan istrinya, maka seorang istri tidak mendapatkan harta waris, tidak bisa saling mewarisi satu sama lain. Yang kedua, yaitu kekerabatan. Lingkupnya yaitu ada anak, saudara laki-laki atau perempuan, saudara bisa juga sekandung, seayah, ataupun seibu. Lingkupnya yaitu bisa juga paman. Bisa paman sekandung maupun seayah, dan juga ada anak dari paman. Dan untuk anak dari paman ini dicukupkan untuk seorang anak laki-laki, maupun dari sekandung maupun seayah. Sekian pembahasan materi pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.